Dengan ibu siapa dari mana? Bu Nur dari Masjid Al Hidayah. Oke, apa Bu namanya Ibu? Ada hikmah di balik musibah. Bukan salah kata, salah sedikit aja. Oh, ada hikmah di balik bencana. Itu ibu ya, kalau ibu dengan ibu siapa tadi? Ibu Nur ya. Ibu juga sering banget ya ngaji ya. Hatur nuhun ibu ya, mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Oke, memangnya selalu ada hikmah di balik bencana ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi door prize-nya. Oke, saya selalu ini ya, saya ataupun MC yang lain selalu memaparkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MAB. Biar ibu-ibu hatam di luar kepala, sebutkan 2 jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh MAB. 2 jenis kegiatan aja. Ayo Bu, ini salah satunya kita mau melaksanakan nih. Iya. Ini salah satunya sekarang lagi, ada satu lagi apa? Ayo jangan pelot-pelot, maju. Oh siap. Dengan ibu siapa dari mana? Oh iya. Oh iya boleh. Ya barokah ibu hatur nuhun. Alhamdulillah door prize sudah habis, tapi Pak Ustadz minta sang sumping ya. Mungkin saya ingin menyampaikan Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kan salah satu program madrasah yang Bunda MAB itu adalah melaksanakan Gereja atau sekarang itu kita namai BBM. BBM itu kependekan dari barang bekas murah gitu. Jadi barang bekas murah ini kita dapatkan dari donatur yang menyumbangkan barang bekasnya daripada numpuk di rumah gitu. Jadi dikumpulkan di MAB, kemudian nanti kita akan jual lagi barang-barang bekas lain, tapi bagus ya Bu. Maksudnya kita sortir dulu, alhamdulillah Ustaz yang datang. Kita sortir dulu yang memang layak untuk dijual kembali gitu. Malahan dari kita juga ada yang beli juga gitu kan gitu. Karena memang untuk layak dijual memang layak dipakai gitu. Dimana hasil dari penjualan ini sepenuhnya dipergunakan untuk mensupport kegiatan-kegiatan MAB, salah satunya untuk biaya Ustaz, misalkan dan sebagainya. Mungkin itu. Dan insya Allah kegiatan BBM atau barang bekas murah ini akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, ibu semuanya di kolam renang Geraha Melati. Jadi bagi ibu-ibu majelis taklim yang kebetulan tinggal di daerah sini dan ingin ngeborong gitu, belanja gitu ala-ala cimol itulah gitu kan kita juga seneng ya kalau belanja ke cimol gitu kan. Insya Allah itu nanti jam 7 dimulainya mangga di kolam renang Geraha Melati. Mungkin disampaikan Bu Multi harganya berapa saja? Harganya itu mulai dari 5.000. Wah, 5.000 ibu-ibu. Paling mahal 20.000. Ibu gamis sudah satu setel sama gimana? 20.000 aja. Pak Ustadz sepi. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit informasi yang saya sampaikan. Ustadz izin buka dulu ya. Baiklah ibu-ibu semuanya, baik karena Ustadz sudah datang, mari kita rapatkan safnya, kita siapkan hatinya untuk menerima ilmu dari Ustadz. Kita buka kajian ini bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ta'ihum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersilaturahim dalam acara kajian rutin Madrasah Ya Bunda di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
saldo kas MAB sampai dengan tanggal 9 Desember 2002 adalah sebesar Rp1.680.300. Kepada ibu-ibu semuanya, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan berkah barokah untuk kita semua. Baiklah, kepada Pak Ustadz, siapa Ustadz ya mungkin. Baik, ibu-ibu semua, mari kita mendengarkan tausiah bersama dari Ustadz. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tidak ada satu ucapan yang terus layak dan pantas menghiasi lisan kita selain ucapan alhamdulillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan peluang bagi kita semua untuk meraih amal soleh sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di surga yang sudah sering kita bahas. Allah masih memberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki walaupun pakai motor sebagian. Jadi entengin motorna ya sebagian bilang, tapi kan motor mapahna mungkin lengkap. Kenikmatan yang luar biasa ketika hidayah ada dalam hati kita yang menuntun mudahnya langkah kita untuk hadir di tempat ini. Karena kalau hidayah sudah sampai ke HP masing-masing kan, layarnya sudah disebar kan ke banyak orang. Followernya maaf udah berapa sekarang? Emang? Oh lumayan, can saya buku ini kan. Guys no abi itu diinpakeun kan dinya. Abi ke sami tara promo, nggak pernah follow IG saya ya. Nah, ada, kamu naon bu loba IG, loba follower tapi goib juga tinggal di KB. Siga iya ya, madrasah ayah bunda pan ayah nama goib kemana? Jadi saya menyapa teh ayah bunda sekalian atau ayahna yang goib. Makanya satu kenikmatan yang luar biasa ketika petunjuk ada dalam hati kita yang menuntun langkah kita ringan ke tempat ini. Karena nggak semua bu yang diberi oleh Allah sinar matahari pagi walaupun sekarang sedang agak meredup. Gak semua ketika matahari pagi muncul mendapatkan cahaya. Padahal Allah berikan rata. Hanya orang-orang yang menyambut matahari pagi lah yang akan mendapatkan sinar. Jadi kalau orang kurang sunat mau poek bu, tinggal di kamarnya, mau poek, tutup hordengna. Bahkan cahaya di kamarnya saja dimatikan. Dia orang yang tidak mau menerima cahaya dari Allah. Sama tadi. Petunjuk Allah beri, tapi ada yang mau mengambil petunjuk itu, ada yang hare-hare, bahkan ada yang menolak. Hare-hare memending, ini menolak. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa rangkaian peristiwa yang luar biasa kejadian di akhir tahun 2022 ini. Ini kalau sisi saya ya, entah ibu setuju atau tidak, baik ke satu juga bios tidak menuntut persetujuan ibu lah bios. 2020, 2021 yang nyebarin virus COVID-19 siapa? Cina. Allah udah. Cina nggak bisa. Kalau Allah nggak takdirkan itu nggak akan bisa. Si COVID itu menulari seseorang. Bu, kalau salah satu di sini ada yang lagi COVID, yakin semuanya kena nggak? Hanya Allah yang tentukan siapa yang akan kena. Kadang dalam satu pertemuan si ini terinfeksi atau terpapar kemarin, pakai bahasa orang kan, terpapar virus. Ternyata aneh, yang ini kena, yang lain tidak. Kenapa? Allah, kalau kita pakai sisi tauhid ya, Allah sudah menetapkan siapa yang akan dapat, yang akan terpapar. Gitu.
sakit bukan karena virusnya, tapi karena Allah yang sudah menakdirkan. Bahkan siapa yang akan terpapar dan siapa yang akan mati dengan virus itu Allah sudah tentukan. Walaupun kita kadang-kadang ya Allah menikalunya mau aku COVID, padahal Allah sudah pilih kan. Ibu-ibu adalah sosok yang terpilih temawat kamari. Berarti kan naon masih hidup hari ini kan. Saya yakin mungkin di antara ibu-ibu minimal tetanggana yang memawat kena COVID. Saudaranya ada yang meninggal atau bahkan keluarganya. Atau bahkan ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang anak. Bahkan nggak mengenal status, yang kaya miskin. Saya pernah cerita di sini. Saya biasa ngisi pengajian di satu komunitas, suatu perusahaan lah, milik mantan artis. Suaminya akrab luar biasa. Nah, 2 bulan 3 bulan ngampleng, biasanya sebulan sekali diundang, ini hilang. Baru bulan berikutnya saya diundang kembali, ngobrol. Saya nggak ngeh bahwa suaminya yang biasa mengundang itu sudah wafat, karena saya tidak tahu. Akhirnya dia cerita, suami saya wafat lagi beres kajian. Dia orangnya kepercayaan, kamu terpercaya, tapi ternyata terpapar, kemudian sempat dirawat di rumah sakit, kemudian wafat. Itu di usia 35 tahun. Istrinya kehamil saat itu, hamil di usia 3 bulan, hamil anak keempat, dan ketika melahirkan ternyata satu-satunya anak laki-laki di keluarga itu. Makanya namanya pun ketika saya datang kebetulan yang mengisi tausiah pas kelahirannya, ini nama kenang-kenangan dari suami. Itu luar biasa kan. Kadang-kadang menimbulkan rasa perih, rasa sakit. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, kita mau orang yang bertauhid. Nggak ada satu kejadian kecuali di sini sudah Allah atur. Nah ini yang bisa menangkan hatinya bagi Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali sudah ada takdirnya. Nanti kita lihat ya. 2020, 2021 udah ngalamin banget kayak kumaha gitunya. Nupi kasilian aya, nu menyedihkan aya. Nupi kasilian ke tahun 2020 karena kasus kaima salah kiri semprotan lah. Buka baju di luar tak. Onggo asup. Jangan lu pegang-pegang. Wah, semprot gula. Sampai sebagai kenangan di rumah saya masih dipasangkan hand stage hand extension gitu. Baik yang di depan tuh lebih kan sebulukan dari ceplok-ceplokan baik kenangan kopi zaman bareto. Jadi masuk rumah saya kudu bebersih heula. Cuci tangan padahal kopi lagi dina awakna. Gitu kan. Nah, bagi kita yang beriman kan ini enggak kebetulan kok. Para ustaz sudah sering ngingetin. Nih kejadiannya untuk ngingetin kalian supaya dekat dengan Allah. Oh luar biasa kan. Mulai tararobat, bararagus. Beres covid, marotah deh. Tadi guys saya habis pusing kita dengan tetangga sebelah. Kan ada kantor di sebelah rumah saya. Ajep-ajep di gerputingannya dia tetap cek sound. Kita musik ajep-ajep. Etalah gitu musik mau juga etal. Saya juga nggak terlalu ini. Dan lagu-lagu ayana mah nggak ada yang bisa jadi memori kayaknya. No komentar dengan lah, produk marah apa, tapi mata apa? Lagunya liriknya tuh nggak dalam banget, beda jeung baheula lagu tak bisa klaim hati, kan tuh lain kan? Jarang loh di zaman mereka. Anu dari korota, kita zaman Club Project ya Allah, zaman bareto ya teh. Panu ayeuna mah bu tulus lagu. Atau 420 terus naon deui rata-rata grup angkatan Leodra jeung Tiara sama Mahalini. Lalakina Agnes bagus-bagusnya sama Rizky Febian. Ayo Brahma angkatan Gary Barlow kan. Jeung Tommy Page. Ya Allah tolong. Nah, ini zaman Tommy Page ya itu mah. Zaman lagunya gue populernya lagu apa? Nah, sama lagu populer saya sama satu lagi. Saya kenal dia itu lagu Time. Kalau perempuannya John Osborne. Itu luar biasa.
Ayo ya Allah itu lagu tengah familiar jadi orang mau bisa milu nyanyi naon acuk-acuk baru lah. Kan sekarang lebih banyak musik elektronik. Ternyata Bu pas ditolong teh ker olahraga dengan Bu. Jarang Bu kalau olahraga gini pakai hijab gini kan. Tapi kan kabita dengan resek selalu rame. Itu geus keneh poe Jumat geus kieu. Aduh geus rame gitu. Tuh Bu kamari mah 2020 2021 udah gitunya. Nu acuk-acuk jar oke enggak ada. Tapi ayeuna mah motah deui. Tuh kan. Padahal Bu, Allah sudah ngasih peringatan. Saya kemarin ngisi pas jam 8 tuh di lantai 5 BSI Asia Afrika. Lagi ngaji begini teh. Itu orang lieur atau memang kursinya goyang ternyata terjadi gempa. Saya sih nggak ngeh lah lagi ngisi begini hampir jam 8 kalau salah ya kemarin. Ini kok justru waktu gempa Cianjur saya nggak ngerasain. Saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Yang kemarin baru ngerasa karena di lantai 5. Saya baru ngeh itu terjadi gempa, ibu-ibu heboh. Ustaz gempa. Geus mau zikir we. Rek lompat ke mana di dieu. Tangga tidak ada. Terus liftnya hanya cukup buat 4 atau 5 orang. Di dia kurang lebih hampir 30 orang lebih. Geus cacing di pasrah. Rek luncat ke handap mangga geus we Allahu Akbar. Besar ge tegang sebenarnya mah. Tapi kan jadi pembicara ulah kating tegang. Tegar. Padahal tegang oge ya Allah. Urang lagi lompat ka mana ieu? Karena ada tempat berlari di situ. Ada Bu ketegangan pas saya oh ya Allah. Ternyata gempa terjadi di Sukabumi kan kemarin. Ini Bu timur ke barat, makanya di awal saya sampaikan kita tuh bersyukur luar biasa. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, bisa kumpul di tempat ini, bisa seserian. Kayak tuang raoskan ya Bu. Sok sanajan Bu, ibu tuang mun saukur jeung gepuk gitu. Lain kerupuk. Jangan saukur nasi padang make rendang, tapi udah nikmat. Makanya Allah ngingetin dalam satu ayat surat Al-Hadid, silahkan cari dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nanti etak kuisna ada door prize tidak? Teka bagian berarti mau diteruskan. Mau ke bagian nanya. Silakan cari Al-Hadid ya. Ayatnya begini. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Kalimatnya begini. Belum tibakah waktunya buat kamu, buat kalian orang-orang beriman untuk tunduk khusyuk hati kamu mengingat Allah dan kebenaran yang Allah turunkan. Kita rek maraceun wae urang teh. Tinggal itu awak geus tidak proporsional, kulit geus karijut, tapi ya Allah karena maksiat karesep keneh. Menjadi bahasa usah dek kitu wae ieu hirup teh. Gitu. Kadang ya luar biasa Allah sudah ngasih peringatan. Kalau kita sekarang kan ibu saya yakin ibu udah pada donasi kan ke Cianjur ya. Udah ngasih mungkin ada yang 10 juta, ada yang 15 juta kan di sini enggak. Kan tinggal lomba dulu pangabutuhan ini. Udah banyak ngasih. Sebenarnya bukan kita ya saja yang membantu mereka, tapi mereka harusnya ngebantu kita. Dari siapa? Dilembutkan hati kita, diingatkan bahwa surah Al-Mulk nih di sudut sebelah kanan atas. Baris kaopatnya. Baris kaopat lu kan. Anu ayatnya aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Surat apa Bu? Betul sekali itu bukan anaba. Ya bukan anaba kan? Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman? Orang kan ngerasa amannya di Bandung masa jauh di laut, jauh di gunung misalnya. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, yang bisa satu saat mengguncangkan bumi ini? Faidah ya tamu, sehingga bumi ini kemudian terguncang. Kalau bumi terguncang, Bu, penghuni bumi kumaha? Lieur. Saya nggak akan cerita kumaha dahsyatnya kemarin di Cianjur, ibu udah banyak dapat cerita dan udah bisa menyaksikan, itu luar biasa. Nah, makanya tadi di Mukodimah kembali saya ingatkan kita bersyukur banget Allah masih memberi kesempatan.
Makanya kita bahas sekarang apa sih hikmah di balik terjadinya bencana yang merupakan ujian bagi kita. Ini teori. Karena praktek nama insya Allah berat. Teorinya mudah kita bahas. Kalau ibu jadi warga Cianjur, mungkin belum tentu apa ilmu yang sudah dapat tuh bisa diamalkan. Kadang di situ mah pokok. Makanya kemarin hari Rabu saya melepas tim juga berdua karena mobilnya nggak bisa kalau dipakai banyak. Sekarang lagi stay selama 2-3 hari di sana di satu tempat yang memang ku pemerintah kebagian. Dan di situ komunitasnya komunitas warga Persis yang rada dikucilkan gitu Persis gitu, oleh sekian masyarakat. Nah di situ alhamdulillah kita ngirim kemarin tuh ketika dilelang di masjid, kebetulan saya lagi ngisi di Masjid Nurul Hidayah Acamani. Alhamdulillah ada yang menyanggupi, Ustaz dari saya 2 tenda. Karena mohon maaf kalau tendanya pakai terpal, ibu nyobian banyak, pulang tinukieu sawangi atau 2 wengi nyari awak, bararesin, teu arena, ararate. Imat tidurnya di apa bu? Di atasnya terpal, bawahnya terpal. Baju-baju bekas tuh kadang-kadang lumayan dipakai untuk alas tidur. Ini luar biasa. Tadinya kalau saya tidak banyak utang acara, saya mau berangkat 2 atau 3 hari ada stay. Nah kita lelang alhamdulillah dapat tenda. Kita mau belinya tenda peleton. Tenda peleton itu satunya itu paling murah itu 7 jutaan. Kita dapat langsung ke yang orang lain belinya ke situ yang di mana itu. Itu tenda peleton itu tahan 6 sampai 1 tahun. Dan itu lebih nyaman dibandingkan tenda-tenda terpal karena mereka tinggal di situ mungkin tidak akan seminggu 2 minggu. Ibu camping itu paling cuma 2 malam, 3 malam enak, 4 malam koma saminggu. Ada yang pernah camping saminggu ngungsi eta mangarana. Kita camping aja udah gak enak badan kan, baru 1 malam. Ini mah bukan camping bu, nggak tahu rumahnya kapan selesai. Nggak mungkin bangun rumah 1 bulan selesai. Mereka harus tinggal di situ. Tenda satu tenda peleton itu kemarin yang dibeli sama kita itu sekitar muat 60 orang. Jadi kita atur per bani, per bani itu per keluarga. Ya ini bani siapa. Ternyata ada masalah baru. Kita tenda sudah siap, ternyata tanahnya pun harus disewa. Karena kan mau masang tendanya di mana? So, rumahnya runtuh di jalan ngehalangan batur, yang ada kebun itu kan dipalakan, minimal perlu diganti. Karena di situ ada kebun kangkung, kebun wortel. Kemarin divideokan kebetulan sama teman saya, Ustaz lagi sekarang di Carabutan kebun kangkungnya. Setelah itu langsung bisa dipakai tidak bu, harus dipadatkan dan diratakan baru bisa nyaman ditinggal. Itu kita di sana tuh nyawa tuh 4 juta per tahun atau 2 tahun kalau tidak salah. 4 juta per 2 lokal begini 4 juta. Saya sampai ke hari pemerintah ka mana ngumpul ieu cik atuh kita nyiapin ini tanah mulai disewa. Tapi saya bisa meraba sih, kenapa bu disewakeun? Karena yang punya juga nggak punya uang. Tak lumayan pan bu, lakukan kesempatan kesempitan, rata takutan. Rumahnya juga karena hancur. Nah itu, jadi bagi mereka tuh tawa bahagia tuh mahal. Makanya kemarin kita cerita Ustaz, nanti dia mau bagi-bagi jeroan. Nyata jeroan segitiga pengaman sama pengaman di dada gitu. Itu rame. Sampai ada ibu-ibu ngagiwing 2 tapi dasar bu. Lucu mah nyanak 2, bunda hiji mah membatukan hiji. Mana mi gaduh 2. Banyak hiji tak heureuy nanti gitu tapi melihat tawa ceria mereka dateukeun we. Heureuy bisa heureuy, coba bisa heureuy karena itu mahal pisan. Udah mewah banget tuh bisa candaan gitu bu. Eta nya kayak kemarin kan ibu-ibu tuh Ustaz ulah mikiran pembalut jeung pempes wae. Aing nyangcang pembalutna naon? Bu kerudung bisa bekas orang lain, gamis bisa bekas mah eta bekas batur. Segala retek atuh gitu nya. Nu paling parah naon? Ari buat perempuan banyak melimpah laki ulun. Manya make anu perempuan kan ada nu viral bu geuningan.
sampai Pak Kang Emil ngumumkan itu bantuannya bukan jangan buat perempuan saja, tapi kayak bapak-bapak kamajin pakai gamis, gamis ibu-ibu, kayak kembang-kembangan. Nah, kumaha deui orang gempa itu nggak akan berpikir nyelamatin aset dulu. Makanya sekarang tuh udah postingan-postingan. Makanya Bu, surat rumah, PPKB, terus uang tunai, jangan banyak nyimpan di bank, simbangna runtuh. Nah, simpan dina koper besi, kekepan nggak puting ge. Gempa berlompat di eta, gitu. Ngan kieu bisi urang kesemper mulas menyang ke depan, simpan kajian gempa we. Urangna teu di WC, mana eta WC. Tapi kaki itu ayeuna teh Bu. Makanya ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ayah bunda walaupun goib, ini yang nonton beraya ayahnya. Kita coba menempatkan bagi kita orang-orang yang beriman, apa sih musibah itu sebetulnya dalam Islam ini? Apakah ini azab atau peringatan atau apa? Karena ada orang mengatakan azab. Bu, kalau kena musibah begini punten soleh kebagian. Kawan saya kitab-kitabnya hancur, rumahnya alhamdulillah dijadikan posko karena rumahnya hanya 30% hancur, masih bisa dipakai. Walaupun ini keserong luar gentengnya tapi masih dipakai rumahnya. Di dalam posko karena di sana dia korban juga relawan juga. Ya korbannya udah gak mikirin rumahnya bagaimana, yang penting bisa nolong orang lain. Nah, ayah soleh-soleh kena. Tetapi sebagian juga peringatan. Tadi yang saya sampaikan, Allah udah ngasih ujian 2 tahun, tapi tidak membuat kita sadar untuk lebih dekat dengan Allah. Dari marotah deh. Kalau diingetan dia, rek marotah kene, ternyata gening angger. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kisah-kisah macam begini itu bukan barang baru. Borobudur itu ketemu di atas tanah atau di dalam tanah. Saya baca dulu zaman ke sekolahnya. Ya udah ngalaman abis ke sekolah hari ini. Dulu mah ada pelajaran sejarah ya. Bahkan ketika dulu studi tour ke Jogja, salah satunya ke Pangandaran ke Borobudur, Magelang ya. Nah itu cara omah kuis. Nah itu di sana dikasih sejarah, saya baca, oh ternyata itu dia ditemukan di dalam kedalaman tanah. Kebayangnya kumaha setinggi itu kakubur, berarti pernah terjadi bencana yang luar biasa. Kalau kita baca surah Al-Fajr, itu ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang kaum Samud, kaum Ad, dan peninggalannya. Mereka membuat gedung-gedung yang tinggi yang sampai sekarang sedang dicari. Kemana? Ternyata terpendam juga. Mungkin anu kasaksian kurang. Satu Lapindo, mana orang-orang Jawa Timur ini, Situ Bondo, itu kan kakek ibu, nya deket lah, itu kali kan deket lah, kan tuh naik angkot, Sidoarjo, Bondo, ibu masalah, Situ Bondo, Sidoarjo, habis itu. Nah itu lihat rata kan, katutup itu berapa kampung. Terus ketika terjadi kejadian gunung meletus Merapi, saya pernah ke sana, berapa kampung yang tertutup oleh pasir. Terus ketika kejadian di Palu, baru di Palu, juga ada ya, terjadi likuifaksi, tanah bergeser, sehingga ada satu orang kesaksian di depan rumahnya jadi ayah kebun. Iya, kebun jagung. Aneh, loh kok jadi kebun jagung di hari? Itu kan nikmat, Bu, kebun jagung di mana? Pindah jadi hari di mana pas kayak mata? Hah? Kayak kebun jagung ilham lakanana. Itu terbawa. Kayak gini, Bu, banjir bandang, ilmu tanah yang bergerak nih luar biasa. Termasuk yang kemarin saya ngobrol sama istri Ustaz Budi ya, Bu Nunik ya kemarin cerita. Ustaz, kalau tidak salah ada satu kampung yang dekat rumahnya itu udah nggak ada sih kampung itu. Nah, termasuk di antara jamaah kami
putranya perjalanan dari Bogor ke Bandung pulang undangan, hilang sampai sekarang nggak ditemukan. Titik ordinatnya ketika dicek kan dia orang XL di daerah situ dengan motor Scoopy-nya. Untung ambil the Scoopy. Itu terbawa sampai sekarang nggak ditemukan. Dan beberapa bangunan-bangunan juga Bu, ada yang mungkin kalau kena longsor. Saya tuh baca, oh sejarah itu yang begitu berulang seperti itu. Nah rata-rata Allah menurunkan itu ada bukan hanya semata-mata bencana, tapi ada hubungannya dengan perilaku orang-orang yang ada di bumi. Bahasa Arabnya li bedegongi. Sampai Nabi menggambarkan begini, bila penduduk bumi ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah, maka perut bumi lebih layak daripada punggungnya. Itu perut bumi lebih layak daripada punggungnya. Kita kan berada di punggungnya. Tapi ketika terjadi gerhana, terjadi bencana, nggak semua Bu orang-orang yang kena teh nudora kaum nu beriman gitu. Seperti Aisyah pernah cerita begini. Ya Rasulullah, ada sekelompok orang yang mau menyerang Ka'bah, tapi di antara mereka ada yang hanya sekedar mau berdagang, hanya bersatu dengan mereka. Kata Nabi, awal di akhirnya semuanya akan ditenggelamkan. Nah, semuanya akan ditenggelamkan. Ya kan Rasul, tapi ada yang mereka hanya berniat untuk berdagang, bukan untuk menyerang Ka'bah. Kata Nabi, itu bisa, semuanya akan tenggelamkan. Yub'asuna ala niyatihim. Tapi Allah telah akan bangkitkan berdasarkan niat yang ada dalam hati mereka. Sama dengan apa yang terjadi sekarang. Mungkin punten Bu, ada yang bermaksiat, ada yang lupa kepada Allah. Tapi ketika terjadi nu ahli tahajud ke kebahagiaan. Kita jangan menyimpulkan beren tahajudnya itu benar, beren kurang soleh, enggak juga. Semuanya bisa kena. Bahasa Nabi yub'asuna ala niyatihim. Allah akan membangkitkan kelak berdasarkan niat hati mereka. Poinnya makanya Bu, sing saroleh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hikmah dari bencana itu. Babil khusus lain kamu maksiat, tapi bagi kita orang yang beriman. Karena mungkin satu sisi sekarang milik mereka. Wallahu alam, apakah satu saat kita akan mengalami atau tidak. Tapi Bu, pasti kita akan mengalami, kalau tidak dalam bentuk itu, dalam bentuk yang lain. Ya kan? Sok dia anu pernah nangis karena mendapatkan sesuatu yang menyedihkan ya? Beda dengan nangis karena nangisan bahagia kan. Ada yang pernah ngalamin kan? Ditinggalkan meninggal oleh orang yang dicintai, atau sesuatu apapun yang membuat dia akhirnya menangis, tapi sekarang bisa tersenyum kembali. Kan gitu. Buktinya bisa hadir kan dia. Nah, Allah memberikan ujian Bu sama semua. Nggak akan terus bahagia, nggak akan terus berduka. Nah, makanya poin saya tadi, kalau sekarang mereka yang sedang diuji luar biasa, satu saat bisa jadi kita. Hanya mungkin bentuknya bisa jadi dengan cara yang lain, tapi bab cerikna bisa jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita memandang ujian? Satu, bisa dilihat dalam surah Al-Hadid juga kalau tidak salah ya. Silahkan cari, nanti ini jadi kuis hadiahnya canak di UMC. Kanggo ilahawe nama. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Surat apa Bu? Hadid ayat berapa? Ketemu dulu. Apa namanya ibu ayah dama Bu di pelarian so. Saya ulang ya. Ma aso, sebetulnya saya hafal, cuman saya nggak mau kasih tuh ayat ikhtiar. Awa ini. Ayat berapa Bu? Keren. Coba terjemahnya dibaca. So, Bu, baca Bu. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Tuh, satu poin. Nggak ada yang kebetulan. Kita mah kadang-kadang punten Bu, banyak ngomong itu anu kabeh kudu ke hati ku akal. Oh, ini karena pergerakan, ini karena pergeseran lempeng bumi. Hati-hati dengan si sesar, kata
kamari teh geus tenang urang teh sesar teh hijrah kamari teh. Ayeuna kitu deui jadi urang ngadeg-deg deui teh sesar teh aya di Lembang atuh. Nah eta tuh sesar Lembang misalkan kita dalam makanya di Bandung itu sebenarnya bahasa kerennya ring of fire. Ring naon artinya teh. Tapi Bu, kejadian bergerak lempeng itu ada yang mengatur. Dan Anda disebutkan tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi, bergesernya lempeng, terjadinya gempa, dan musibah yang terjadi pada dirimu. Apapun musibah itu artinya sesuatu yang menyakitkan hati, karena nggak cocok dengan keinginan. Itu sudah tercatat sebelum kita ada. Tanggal berapa, jam berapa, itu Allah sudah catat. Dan bagi Allah itu mudah. Makanya kita lihat ujung ayat apa? Ayat lanjutannya. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Coba terjemahkeun deui Bu supaya agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. ya, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu tuh nggak terlampau sedih tentang apa yang hilang darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu pun nggak terlalu gembira terhadap apa yang Allah beri kepadamu. Jadi kalau satu saat ibu kehilangan sesuatu bersedih, kenapa? Milik Allah. Saya masih ingat Tausiah Agim yang saya pas nonton di IG beliau ketika di gempa di Cianjur. Jadi apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Makanya dulu ada satu lagu nasyid, nasyid itu udah lagu ya. Satu nasyid yang suka saya itu, ini dulu yang menyanyikannya itu Nada Murni, kemudian di cover oleh Robani. Judulnya Mana Milik Kita. Itu liriknya keren banget. Jadi judulnya tentang mana milik kita. Ibu boleh searching nanti di YouTube, bisa. Lagunya enak gitu. Karena telinga ibu-ibu kan telinga minor ya. Kalau telinga mayor tuh apa ya, penyenang jazz karena itu kan musik jadi beteng di kurang. Nanti naon ini kan, nah itu musik orang-orang cerdas tuh. Ibu mah kan musiknya musik minor, Malaysiaan, kan itu kan bisa minor. Minor tuh gampang dicerna, gampang dicerna tuh lirik itu. Tapi kasih lagu yang rumit, mau areunan mau jadi beteng kan tingeunaheun. Lagu Tulus, kayak itu sia jadi beteng lagu. Dulu Andre Hanusan merasa susah tuh. Makanya kita cuma dua, satu Kuta Bali, dua Bidadari. Cuman itu saja, umur lainnya jadi bentuk. Nah, itu di lagu itu juga sama, menunjukkan mana sih milik kita sebenarnya. Karena apa yang kita miliki itu Allah yang punya. Satu saat Allah bisa mengambil apa yang Allah punya. Itu teorinya mudah kan? Kalau dulu mah Adi suka cerita tuh, hidup kita itu harus seperti tukang parkir. Setuju tidak? Tidak ada tukang parkir yang merasa takabur karena banyak mobil. Ketika hilang satu persatu mobil, tukang parkir tidak ada yang stres. Setuju tidak? Lanjutkan. Tuh Bu, tukang parkir gitu, tapi dah hese Bu, hidup filosofi tukang parkir. Anger we Bu, lagi HPW sedih. Padahal kembali ke ayat tadi, nggak ada satu kejadian yang menimpa, yang terjadi di bumi dan menimpa dirimu. Insya Allah sudah catat kapan HP ini hilang atau bisa jadi hancur. Tapi ayat keneh tadi dia ibu-ibu nu solehakin sok ambek-ambekan lamun gelas beupes ku anakna. Aya nu sok ambek keneh tara ngaji deui. Makanya kata mama juga hati-hati cikene kamari meupeskeun piring ayeuna gelas karena si bapak hancur. Ya Allah, eta teh istighfar Bu, baca ayat rubil. Mata anakna rajin ngaji. Mama, tiadalah terjadi di muka bumi ini termasuk pepesna piring dan gelas kecuali Allah sudah takdirkan. Sing sabar Mama gitu.
Makanya kenapa terjadi musibah kita dianjurkan mengucapkan apa Bu? Da urang mah inna lillahi itu juga istighfar ibu. Ibu kan sering istighfar tapi istighfar salah tempat. Nok sabaraha ayeuna mah 45 astagfirullahaladzim ya Allah. Cing ari naik nok halal alam apa haram halal. Dosa teu. Hayam sabaraha 4 hiji naik kamari 36 astagfirullah. Kentang sabaraha 25 la ilaha illallah. Urang mah salah da Bu. Salah menempatkan istighfar termasuk inna lillahi kan saukur naon ucapan. Padahal inna lillahi itu bukan sekedar ucapan tapi keyakinan inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Jangankan barang saya, HP saya, rumah saya, istri saya, anak saya juga milik Allah. Makanya nggak disebutin kan dianya, tapi kitanya yang disebut karena kita yang kena musibahnya kan. Inna lillahi, akunya yang disebut. Aku tuh milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kan tidak gitu ya? Saya milik Allah dan saya pun akan kembali kepada Allah. Nggak begini, saya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi urang kubur hidup teh. Manehana anu lama kayak begitu. Saya milik Allah, dia pun milik Allah. Tapi kalimatnya dalam istilah itu kami milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Maka tadi ayat selanjutnya, kalau orang yakin seperti itu dia nggak akan terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu. Dan ketika mendapatkan sesuatu nggak akan ceria berlebihan, biasa. Kan saya pernah cerita, saya mah kalau dapat 100 miliar nggak akan terlalu bahagia, biasa. Titipan Allah. Bahkan saya sudah berniat Bu, catat Bu Ibu, kalau saya punya 100 miliar, saya akan donasikan 99 miliar. Ayo sambil ada jangan ambil sama Bu, jangan kesediaan di bumi. Mulai bagi itu, saya nggak takut kehilangan. Iya, nggak takut kehilangan. Asli nah. Ustaz kesian banyak, kurang ngalamun deh tenang. Kalau kita menang ngalamun. Ya itu Bu, sok ibarat mana sabaraha aku kesian. Nah ini dua ayat ini yang sering saya ulang-ulang. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an namruha. Lalu ayat selanjutnya likaila ta'sawala ma fatau, itu ubah hati. Mata Quran tuh 5 sifaul 5 bisudur lain dibaca wungkul bari abdi teh ustaz maca Quran tapi angger we deg-degan angger we naon teu tenang Bu ngartos teh dibaca. Da ku ayatnya beres sebetulnya kalau orang yakin. Saya beres sholat kan kita pernah dapat pelajaran dari para ustadz dulu lah. Zikir pada sholat ada satu doa kan, Allahumma barik lana, Allahumma la mani'a lima aqtaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jadil kaja. Zikir itu untuk menenangkan hati, tapi bukan sekedar ucapan tanpa makna, tanpa kita menyelami isinya. Maka doa ini luar biasa, penang hati. Ini kan bagian zikir pada sholat. Ya Allah, gak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang akan kau beri, dan gak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau alami. Jadi gak ada Bu rizki atau bahasa bagaimana kabogoh direbut batu. Jodoh saya sudah direbut oleh orang lain, enggak. Allah sudah takdirkan setiap orang itu apa yang Allah takdirkan. Ribuan orang menghalangi, kalau takdirnya milik kita akan nyampe dengan cara apa? Ribuan orang mau memberi kita, kalau Allah menghalangi nggak akan ada yang sampai walaupun sedikit pun. Makanya dari situ kita tenang. Orang tuh nggak akan terlalu ambisius urusan dunia. Eleh tender, saya cari rezeki. Calon Bu dikawin ku batu nyantai. Itu saya pernah ngalamin itu. Istri saya nonton tuhnya, kayak ketang nggak malah apal digena. Misalkan direbut ku batu, terus dicirian kurang. Cuman saya mah nyirian ngumpul, tapi menyatakan tuannya. Malum dah bima tuh silna bisa ngaretom eraan bisa. Ayo nama ngerakeun.
Misalkan ngan urang resep, si anu resep tapi menyatakan teu berani ngomong-ngomong atuh dikawin ku batur. Kenapa? Geus bae berarti lain nyeri. Makanya ada kata-kata orang sufi itu begini. Inna rizqa la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Rizki saya tidak akan diambil oleh orang lain, maka hati saya tenang. Nah, eta. Jadi satu poin pertama memandang musibah itu dua ayat tadi. Allah sudah menetapkan sebelum kita lahir. Dua, musibah adalah atau ujian merupakan ujian yang merupakan bukti cinta Allah. Bencana kan ujian bagi kita orang beriman. Nah, ujian itu bukti cinta Allah kepada kita. Bisikir, becek, abdi alhamdulillahnya dak tahajud teu pati rajin. Kajian can ngimpi-ngimpi acan. Dan sholat 5 waktu banyak, telat-telat oge abdi ngajaga. Tapi dah abdi alhamdulillah hirup teh fine-fine aja. Sehat, dompet ke si akang asa ditilepkeun. Saking pinuhna asa ditilepkeun. Asa hidup teh biasa-biasa, kan banyak orang begitu. Kajian tarap. Tahajud can ngimpi-ngimpi acan. Sholat 5 waktu ya telat-telat oge lumayan. Sedekah oge medit buat da hese. Tapi Bu sehat, keluarga nanti kadang-kadang lagi posting di IG nanti Bu terulin ke Korea, kerjalan-jalan misalkan ke Jerman, jalan-jalan ke Jepang, keren Bu. Sholat nagoreng, tara ngaji, ditiung ke saya gitu, asal digabui ke ngumpul. Tapi kok Allah tuh memberikan berbagai kemudahan bagi diri. Nah, Bu, ayah ahli tahajud, ahli sedekah, hirup nate balangsa, imah di baheula teu pindah-pindah, anger RSSSS teh, nya rumah sangat sempit sekali sisi susukan, gitu-gitu mes-mes bolak-balik ke rumah sakit, untuk mengek kesrek, gitu kan, gering apa berarti ada yang salah dengan hidupnya, kesrek, yang kali kata hapur atau buat naon lah. Orang Sunda yang mah ararat jeung sajabana kan kita penyakit penyakit rendah kita. Oh elit ya, ekonomi sulit. Pan aya arat teh kana virus anu dohir, aya arat teh kana virus anu goib. Saya pernah cerita tuh. Ada seorang istri, suaminya pensiun, bukan pensiun memang udah waktu pensiun. Karena beda usianya agak jauh. Dia 10 tahun. Makanya Bu dapat suami yang lebih tuaan 10 tahun atau 12 tahun tuh bisa untung bisa rugi. Tapi dah KBG gitu boy lebih kurang. Ayo nu sapantaran kan mun gelut pakuket naon sapantaran. Kamu biasa dulu gue gitu kan. Nah, tapi ini jauh beda usianya. Jadi suaminya akhirnya pensiun lebih awal daripada istrinya. Yang namanya pensiunan Bu, golongannya paling golongan rendah ya gajinya secukupnya lah. Istrinya kan gajinya lebih gede. Karena istrinya masih aktif bekerja, pergi pagi, kadang pulang sore, kadang malam baru nyampe ke rumah. Suaminya di mana? Di rumah. Artinya kalau suaminya di rumah, yang melayani suami siapa? Istrinya pergi. Adalah ART. Nah, ART nanti lembur, coba ngora, rada mantes. Nah, dari situlah mulai kali gata kecangkir-cangkir. Obatan kali cacageul gitu. Biasanya lamun datang ka dokter geus hese sageun, sok datang anu uningan. Ustad we langsung diundang, bilih ieu mah aya penyakit kiriman. Tah kitu bagian ustad teh bareto. Datang dokter geus angkat tangan, Ustad, kan kitu di rumah sakit kan. Di Al-Islam, dokter angkat tangan. Hubungi Pak Ustad. Gitu kan. Kalau dokter angkat tangan ya, naon? Talkin geuning maksudnya gitu. Hanya maut, Bang. Itunya rata-rata Ustaz mah pernah di terakhir. Tak khawatir Ustaz mah di ganda paling belakang Ustaz. Itu Ustaz maupun nek ke Pak Ustaz guys. Nah, datang ngobrol. Ieu cenah pun bojo. Tos tilu dokter spesialis, seet salep sabaraha kesreknya teh cager-cager. Nah kunaon? Duka cenah ieu teh.
Neng pun dan cair kamu Ustaz. Datang kamu kata si pembantu nanya putran Pak Ageng sanes lima pagi kene di lembur sabari ngantosan pada damel jadi bapak antos we tos barang lami tos pada sasikat yuk gitu ari bojo teu damang sabarang lami ya aya 2 sasihan laku kedai ini ieu piwara kuih gentos kuning ini naon apa kana masih nabalik gentos kuno usia sepuh ai Ustaz namun apa kana nama pasien sangon eta gentos ganti we kuning ini cager kesrek nah ararateuna teh cager kenapa stres dia ninggalkeun suamina jeung nu ngora di dinya rek ngusir dulur teh enak da masih ada tali keluarga baik dengan suami atau dengan istrinya jadi ngusir teh enak tapi ditinggalkan sieun curiga da coba halus kieuan ganti we ku bibina anu kulit kolot aman datang edit damel teh Bu tenang tuh gitu sakapeung Bu panyawa teh kana lain kana virus tapi virus itu lain bisi ibu kayak gitu jol kesrek we tah eta Bu padahal apa tidak ada ulet tidak ada apa jo ararate bisi gitu sok da orang-orang sok bolak-balik ke WC kadang-kadang ada gemeter ada keringet dingin karena stres menghadapi ujian anak-anak ada yang tegang gitu makanya guru yang baik itu ujian itu nggak pernah membuat tegang murid-muridnya. Kalau saya dulu kasih opsi udah bager nanti gitu. Yang mau open book silahkan, yang nggak mau open book silahkan. Pak Ustadz tapi nilainya sama yakin bagus sok yang mau open book silahkan, yang nggak mau open book juga silahkan. Nilainya saya adil kasih sama semua, baik yang niron dan yang tidak. Cuman yang mau niron saya kasih 15 menit harus sudah selesai 45 soal sok anu tuh open book 1,5 jam mangga gitu atuh Ustaz sarua we beda sebab nulis definisi wae geus 5 menit kan PG plus esai 15 menit dulu beres boleh open book sok saya mah tara nyarek murid disimpan buku detak ya. Atau kalau saya begini silahkan bukunya simpan depan boleh niron sepuasnya karena saya bikin soal nggak ada di sini ya aneh bukan saya mau membuat supaya anak-anak tuh menyenangkan ujian tuh bahkan pengen satu saat atau akhirnya ujian tulis karena Bu nasib anak ditentukan terakhir gara-gara ujian padahal diajarnya itu semua kue capek pun dikira kami makai ditentukan oleh naon TPB THB oh gitu zaman aku kan TPB dikasih matip nah tadi bukti cinta kepada Allah hadisnya dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda idhamul jaza ma'a idhamil bala besarnya balasan Allah disertai dengan besarnya bencana ujian musibah yang menimpa ya narik nafas lagi kita jadi besarnya balasan Allah juga seimbang dengan besarnya bala atau musibah atau ujian yang menimpa gimana narik nafas lagi sih badai Bu badai uji pengen pahala besar kalau musibah saukur kesrek deui kalau kali gata atau can enak naon jadi ketika Allah berikan musibah yang berat maka sebanding dengan besarnya pahala yang Allah beri wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu bila Allah mencintai seseorang atau mencintai satu kaum Allah akan uji mereka dengan bencana atau ujian yang menimpa mereka. Itu kan tanda cinta kena musibah. Jadi jangan gampang ambek kalau kita kehilangan sesuatu. Gitu. Hilang ieu tenang, nyantai. Kenapa? Qadarullahu masa. Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu sebelum saya hadir. Faman rodiya. Nah, siapa yang ridho? Tak kade tong salah bahasa
Cek dan caroge ikhlaskeun. Da Allah geus nakdirkeun apapun yang Allah yang terjadi. Leungit caroge sing ikhlas. Muhun ece teh ikhlas tapi nu ngabiayaan budak saha gitu. Kan kitu urang sieun kahalang masalah kita. Itu bahasanya ring apa ya? Ikhlaskeun. Pulang ngaji senda leungit si ikhlas. Ikhlaskeun. Kita pernah bahas tepat tidak? Ikhlas itu beribadah yang dikejar hanya Allah saja. Nah, hubungan dengan senda leungit? Apa hubungan dengan ditinggalkan orang yang kita cintai? Maka kalau musibah yang menimpa bukan ikhlas, sing ikhlas lain gitu. Jodoh direbut batur, sing ikhlas atau bahasa ikhlasin aja itu kurang tepat. Maka di sini kalimatnya faman rodiya, siapa yang ridho, lapang hatinya menerima musibah karena dia yakin ini yang terbaik dan karena ia yakin pahala yang akan Allah berikan luar biasa. Gampang teh hati itu. Teorinya gampang. Ceramahnya gampang. Kalau itu kejadian baik saya juga belum tahu. Anger ambek mah. Saya juga kan sempat marah ke rumah sakit Hermina. Wah, gara-gara tapi kembali deui ka dieu. Qadarullahu masa. Bahkan ada berita tad cenah biasana lamun mati Covid eta teh kadang teu dimandian-mandian acan. Bahkan ketika dibuka teh ternyata naon teu dikapan-kapanan acan. Kan geus wow emosi deui kan. Tapi kita lihat enggak salah. Kalau ternyata yang buat di rumah sakit memang timnya kurang. Orang pada takut sementara menyelamatkan diri lebih dahulukan daripada itu. Gitu kan. Bagi saya udah gak kotor hati karena saya mencoba ridho dengan putusan Allah. Gitu. Tapi kan hese, bu perang ayo emosi mah. Waman sakhito. Nah ini siapa yang emosi? Siapa yang marah dengan musibah yang menimpa? Fala usuhtu, maka Allah pun akan marah kepadanya. Jadi ketika dapat musibah kita marah, Allah pun akan marah. Ini hadisnya nanti saya share ini tulisannya ke ibu-ibu lah. Ini luar biasa. Baik dari tamat dulu kita naonnya ada berat nggak bahasa itu. Udah 10:30 ini. 3 poin berikutnya. Allah tidak akan menguji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Catatannya ini. Jadi kalau kita merasa berat ujian itu, Allah tuh udah ngukur kita tuh pasti bisa gitu. Allah nggak akan mungkin memberi satu ujian yang kita nggak mampu. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Udah ngukur, tinggal dia mau nggak berjuang. Gak akan mungkin Allah memberikan satu ujian kecuali atas dasar kemampuannya. Dia pasti mampu. Cuma apakah dia mau berjuang apa tidak? Banyak hal-hal yang mungkin dirasakan oleh ibu berat, tapi akhirnya dilalui juga. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah mengalami ujian berat sampai terpuruk sehingga seolah-olah sudah amat tertimpa tangga, jatuh kita tuh kan. Soal seti bulaknya. Tanya-tanya bukan atur-atur. Tapi pada akhirnya apa? Kita mampu melaluinya dengan baik. Artinya Allah udah ngukur kita tuh mampu. Kemudian poin berikutnya, setiap manusia akan diuji menurut kondisi agamanya. Allah berfirman, Rasul bersabda, ini Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyadul bala. Manusia seperti apa yang ujiannya sangat berat? Qala, kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Summa al-amsal, fal-amsal. Kemudian yang setaraf dengan Nabi, kemudian yang setaraf dengan Nabi. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji berdasarkan kekuatan atau kekuatan kondisi agama. Fa in kana dinu sulban istadda balahu. Aduh, berat ya. Bila agamanya kuat, maka berat pula ujiannya. Wa in kana bidini riqo. Kalau agamanya ringan, lemah, maka diuji dengan sesuai dengan kondisi agamanya.
Sampai disebutkan begini, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Ujian akan senantiasa menimpa seorang hamba sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosanya. Jadi diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Ujian atau bencana atau balai ini adalah membersihkan dosa seseorang. Jadi tong soleh-soleh itu itunya menghayang tong berat. Kan saya pernah cerita di sini. Ibu yang suka rajin ke kajian begini berat tanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah akan tanya, ilmu kita dipakai apa? Ini sok rajin ngawas mau absen teh si eceu ieu mah aya wae gitu. Nu sering absen mah insyaallah ampang. Ringan hisabannya. Tapi ibu yang rajin ngaji komo nu sakulieu nya komo MC masa aya wae. Tah eta itu paling berat ujianna. Tibatan para hadir. Di hadapan Allah tuh dia akan dilihat mana sih nu can diamalkeun. Nu tara ngaji mah mubasyaratan ilan nar. PMDK lulus tanpa testing langsung masuk ke neraka gitu. Nya kan? Naon nu rek diuji na saya tamat sekolah gitu kan langsung lolopkeun ka dinya. Ari mana ilunya teh bodoh tak kitu meureun. Tapi ibu-ibu kan lihat, oh ternyata alhamdulillah kersanaos. Allah kan gini bedanya, Bu. Bahasan saya ini bukan barang baru. Geus arapa ibu. Bahkan hati saya mah bikin bakal hadir geranya. Bakal hadir bos. Apa sih nebak-nebak misalkannya, komo ningali anu geus ningaina YouTube, eta mah geus pernah abdi geus kantos ningali ceramah eta mah. Bisa jadi kayak begitu. Kayak dulu kayak Haji Jan MZ kan diundang ke Pindad. Nah ibu-ibu mah kieu naon cenah kecewa. Undang Kiai Haji Jan MZ sarua pisan jeung na kaset eta mah sami. Lebih kieu geranya tarik ka dieu geranya ceramah teh geus katebak Bu. Eta teh geunana ustad. Beda jeung artis saya pernah sampaikan di sini. Noah laguna eta keneh. Itu di atas normal, hayalan tinggi, kemudian mimpi yang sempurna dalam menghapus jejakmu yang terdalam. Eta keneh laguna teh Bu. Tapi orang tadi keprokan deui. Saya ngikutin Dewa 19. Laguna eta keneh, eta kangen geus bulukan gua teh. Terus karena yang tungguin yang dikangenin kangen. Lagu kangen. Sekarang aku milikmu dibawain lagi karena Ari Lasso-nya suaranya udah bisa tinggi lagi sekarang. Dulu mah enggak bisa. Kalau suara tinggi dia ke penontonin. Beda jeung Kori saya bilang. Kori mah enggak kuat tinggi. Amin. Mau aya lebih Kori. Kuat suaranya mah aya. Penyanyi makin kuat kadieukeun ya. Eta teh tim strik Bu. Kalau penyanyi mik dari kana ka penonton kan itu memang itu kuat suaranya udah nggak nyampe. Lain ngajak nyanyi teuing sebenarnya mah Bu. Iya, napas geus teu kuat, nada udah tinggi apalagi biasanya usia tertentu itu chordnya itu turun biasa setengah atau satu nada turun. Jadi nggak di nada originalnya. Kenapa? Nggak kuat, nggak nyampe. Yang saya katakan ibu-ibu biasa bermusik ngerti lah. Tapi naon sih turun naik nada sama karena orang ngaji juga pasti sama tahu ngambil nada. Nah makanya makin tinggi iman seseorang makin berat ujiannya. Nah, maka beda kayak gitu. Kalau orang dengar ceramah yang pakai neta bisa tebak. Makanya kita ngumpul begini mah Bu sebetulnya bukan sekedar cari ilmu nambah ilmu dah. Kalau ibu baca buku lebih bisa dalam. Ibu nonton YouTube juga ustadz-ustadznya wah lebih terkenal. Di mah tuh di lembur abdi mah Ustadz RT abdi mah di lembur gitu. Tapi di YouTube bisa lihat ustadz-ustadz yang viral yang ilmunya lebih luas. Baca buku bisa lebih mendalam. Tapi ada yang nggak didapatkan dari ini. Apa? Kumpulnya semacam ini hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi, kemudian Allah turunkan sakinah ketenangan, entah memboga hutangnya pokok terkirmah. Kemudian wagosiat umuromah, Allah berikan rahmat yang nggak ada di halaqah Zoomia wa YouTubia. Beda, nah itu bedanya. Bahkan tercatat langkah ibu dan muter nambahin motor ibu datang ke dia. Beda dengan orang yang ikut live streaming lain. Live streaming balik simpan
hareupeun katel kieu we eta nongkot sampang kieu beda. Ibu mangalengkahna geus udah nyimpen waktu matang kieu-kieu geus bisi-bisi tunduk kieu we mata nyokot kopi kieu we naon supaya tong akhirnya perjuangan. Coba ibu di rumah nonton streaming simpan di pada gegeleh ya ngopi cekruk kerupuk lah saya sok datang ka dia mah kudu ditiup hadis dilempeng-lempengin dirapi-rapiin di bumi mah bu dari tiung-tiung acan. Emang ibu kalau dengerin YouTube sok ditiung rapi gitu ente di dasar nyaman kayak bari ngadangkeun kajian Ustaz Adi Hidayat, kajian Ustaz misalnya pelit bahasa lama atau yang lainnya di dasar sakabung bari non ngepet gitu digelundung juga biasa. Aing kerja mah itu kan rapi untuk aura. Ini ada poin tersendiri, makanya itu bedanya. Mungkin ilmu nama taken habis apal orang oge tapi ada yang didapat dari itu. Nah ini apa bahasa singkatnya barokah majelis ilmu. Nah itu barokah eta tadi disebutnya saya singkat dengan barokah majelis ilmu. Kemudian ujian itu melatih baik sangka kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah 216. Asa antakrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau mencintai menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu jelek buruk bagimu. Ujungnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tuh tidak tahu. Bila bu latihan ujian itu melatih baik sangka kepada Allah. Apa sisi baik sangkanya? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak cocok dengan keinginan, bisa jadi kau membenci sesuatu, pada itu baik bagi kamu. Terakhir, karena tabu 10, ujian itu hikmahnya mengukur tingkat kesabaran kita. Kenapa? Karena bisa dilihat ibu dalam surat Al-Quran, surat Az-Zumar ayat ke-10. Bagaimana luar biasanya pahala yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Makanya batasnya itu apa? Sabar. Bukan sabar ada batasnya, tapi batasnya itu adalah sabar. Karena orang sabar diberi pahala luar biasa. Seperti apa sabar itu? Bukan berarti hati terkesal. Perih, sakit, mungkin air mata menetes, bibir agak bergetar, lain nyanyi bergetar namanya. Tapi naon, karena sakit beratnya ujian, tapi dia terima ujian itu dengan penuh kesabaran. Beda jeung ridho, sabar mah aya enakna, aya teu enakna, tapi tak pernah rasa tidak enak itu terlahir menjadi keluh kesah dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Karena sama dengan ridho. Orang sabar meskipun perih, sakit, tapi dia yakin ini yang terbaik. Tetesek. Makanya sabar itu seperti orang yang dipenjara. Orang dipenjara 10 tahun, 5 tahun. Tujuannya buat apa? Supaya keluar dari penjara, dia menjadi orang yang lebih baik. Ramadan disebut bulan sabar. Saum kita dari mulai subuh sampai maghrib. Buat apa? Kita menahan lapar, haus, dan emosi kita dan segalanya yang membatalkan saum, karena kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik ketika kita sudah saum. Itulah namanya as-sabr. Kapan sabar itu? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal kejadian. Jadi ada yang sudah tidak ada suaminya, jangan janda di rumahnya. Oh gitu. Bu berapa tahun? Udah berapa tahun tidak ada suami? Oh 2 tahun. Ada yang lebih lama? Kalau saya kemarin ada yang seberapa kemarin tanya Bu Heru, ayam seberapa tahun? 15 tahun itu udah profesional. Nah, ya dia udah lama kan. Kalau 2 tahun masih ada ayam beri-beri lah. Justru sabar mah lain 15 tahun.
Ustaz abdi mah sabar we teh carok tos lagi carok teh aya tos 30 tahun Pak Ustaz atuh lain sabar deui eta mah beda deui. Sabar itu ketika awal kejadian sikap apa yang lahir dalam dirinya itu disebut apa? Sabar. Ketika dia terima ini takdir Allah, tidak diselingi keluh kesah apalagi marah kepada Allah karena dia yakin yang terbaik. Apalagi kalau lapang dada, dah segala sesuatu sudah Allah yang mengatur. Saya pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lapang hati itu udah ridho, luar biasa. Makanya sabar mah ketika awal kejadian, makanya pahalanya tanpa batas. Itu dulu barangkali karena sudah lewat waktunya. Cekik penginten, kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan, mangga ada MC yang siap membantu menjawab. Mangga Bu, nilai yang tarasan. Nah ini pertanyaannya menarik sekali. Ya Pang Payun ya, Lu Payun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ini gimana ya? Ya gimana? Kasih hati supaya tidak resah dan gelisah gitu. Karena kan sekarang banyak sekali bencana-bencana. Terus kemarin itu ada teman gitu sampai dia itu kayak ke dokter gitu karena saking gelisahnya takut meninggal gitu Pak Ustadz. Nah itu tuh gimana gitu? Saya bertanya ke saya terus saya harus menjawab seperti apa gitu Pak. Tadi yang dibahas di awal juga akhir. Simpulkan Bu Ibu, kita ngebahas eta. Untuk lebih jelasnya gitu. Ya Allah, itu masih kurang jelas abitunya. Ya gitu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong boro-boro teman ibu saya juga sama resah dan gelisah, tapi nggak menunggu di sini. Agobi mesak kita sebut merah. Jadi gini Ibu, setiap manusia mesti ada rasa takut. Terutama hampir rata-rata karena maut masa ini. Saya pun lagi belajar optimis menatap kematian. Naon? Bahagia ketika menyambut kematian. Teori. Makanya titik apa yang membuat kita nggak gelisah? Oh, ternyata kembali satu ke tujuan hidup. Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini selalu dari awal. Kita diciptakan hidup ini bukan buat makan, bukan untuk minum saja, bukan untuk bekerja, bukan untuk profesi apapun, tapi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah tadi berdasarkan innalillahi. Makanya satu, install ke dalam hati kita ada di itu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dua, kita akan kembali kepada Allah setelah kita beribadah itu. Dan itu pasti yang akan membuat kita tenang dan optimis ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang baik. Itu udah simple. Ibu kenapa risau dengan kematian? Rata-rata karena apa? Hiji amal kan ibu mah sarolehahnya, maka jawabannya amal. Tapi banyak orang takut kematian teh overthinking di pondok kayak gitu. Si papa kawin deui moal duh lamun si papa kawin deui. Lain masalah kawin deui namun di stres ibu-ibu teh. Kan imah rata-rata mungkin usia belum pada jelita kan amannya. Usia antara 25 sampai 45 lah dari wajah-wajah di sini yang hadir. Ayah sih yang tos kalita gitu. 50 tahun. Gini, ada yang tadi ibu takut kematian teh ngukur amal. Sehingga kalau pengen tidak terlampau takut menghadapi kematian, sok sing perbanyak amalnya. Sing istiqomah di amal soleh. Dua, takut kematian itu overthinking. Kayak tadi resah gelisah overthinking. Seorang usia-usia kayak ibu, kalau saya meninggal, terus suami saya nikah lagi, lain bab nikah lagi, nah buat menjadi masalah teh. Lalu anak-anak saya kumaha boga ibu tiri, terus direbus, awas ya kumaha kaji daerah. Bagaimana kalau dia hanya cinta kepada suami saya saja, tapi bila suami saya pergi, saya disiksa sampai mati kan gitu kan? Ada lagu Ida Royani, Ida Layla, ibu tiri kan? Saya tambah lu jadul deh. Ibu tiri
hanya cinta kepada ayahku saja. Tapi bila ayah pergi, aku direbus sampai mati. Nah, bisa nyanyinya. Ada aneh tak lagu, gitu kan sih lagu teh. Itu kan gambaran ibu tiri. Itu kan overthinking. Nanti gimana anak-anak ya? Nyaah teh ibu tiri nate senyaah saya, sesayang saya kepada anak-anak saya. Kan eta teh kitu. Seperti yang dulu pernah saya cerita, 2 mahasiswa gunung catur ngobrol. Ayeuna semesteran naik mahal kieu nya kumaha anak-anak urang ke. Si eta boga kabogo ge acan. Karek semester 2 geus mikiran kumaha anak-anak urang. Overthinking teh. Nah, obatna lamun gelisah karena itu kembali Bu tadi yang kita baca bahwa kita ini milik Allah. Anak-anak kita milik Allah, suami milik Allah. Bisa Bu, hidup mah istri meninggal dulu, suami terakhir atau suami terakhir ibu lebih dulu. Sangat bisa hidup mah itu. Makanya kita pasrahin aja kepada Allah. Kenapa? Ayatnya tadi surat Al-Hadid. Ini makanya tadi saya sampaikan 2 ayat ini penghapus atau pengobat gelisah saya. Ujungnya kan gini, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ayat ini terkait tadi, tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini atau pada dirimu ketika musibah terjadi kecuali Allah sudah catat. Bagaimanapun kita berlindung Bu, ada orang ketika terjadi gempa tertimpa, dia lari selamat, tikus ruk Bu, mau padahal teka timpa di tikus ruk tiba baranting, ayo bubulitikan jedak ke kanan tangkal, mau apa? Ayo tertimpa ketika digali 3 hari ternyata masih hidup. Itulah artinya Allah sudah tentukan kematian. Dengan cara apa? Yang penting kita mati dalam kondisi apa? Itu masalahnya, mati dalam kondisi apa? Kalau kita sudah yakin begini, ujung ayat tadi, supaya kamu tidak resah, tidak gelisah dengan apa yang luput darimu. Yang membuat resah itu kan kehilangan. Kita kehilangan sesuatu, resah, gelisah. Dan kamu jangan tidak akan merasa terlampau bahagia ketika Allah beri. Jadi kesimpulannya, lamun resah, gelisah, takut kematian, balik dari kana Quran. Itu obatnya. Jadi punten, Quran lain obat riut, lain obat jadi huntu, bukan obat emah Bu. Tapi Quran bisa jadi obat emah. Kenapa? Karena mah itu gara-gara asam lambung naik. Asam lambung naik gara-gara naon? Pikiran, overthinking. Makanya baca Al-Quran yang bisa mengobati hatimu supaya siap menerima kenyataan. Itu. Jadi gelisah karena ketidakmampuan menerima kenyataan. Itu pengintian. Silakan ada penelpon berikutnya sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada skip ya. Alhamdulillah tak aya, jadi mental beres anggap tak aya we. Sabar Ustaz. Kira-kira geus boros atau Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau menghadapi musibah atau ujian itu biasanya kan kata yang pertama kali itu seharusnya innalillahi. ya. Kenapa kalau pada saat menghadapi kok si kata itu tuh lupa gitu ya? Saya waktu menghadapi Fahri jadi kecelakaan itu ingat-ingat tuh waktu setelah seminggu setelahnya gitu. Padahal harusnya itu ya yang dikatakan. Itu seperti apa? Ya itu yang saya sampaikan di ujung tadi. Sabar mah indah sodmatil ula. Apa bukti orang sabar? Ketika terkena musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika awal kejadian ilmu hilang, itu aja. Ilmu, keyakinan, terus apapun yang kita ketahui kadang-kadang hilang. Itulah berarti setan sudah berlalu lama nembe inna lillahi. Putra teh kumaha terus kembali kepada yang menciptakan. Saya milik Allah, anak saya pun milik Allah, akan kembali kepada Allah tasabulan mah. Tapi ketika awal kejadian panik hilang, hati itu nggak ada. Justru pahala itu yang sempurna ketika awal kejadian ilmu ini dipakai. Saya katakan di awal tadi Bu, teorinya gini. Teorinya mudah,
ceramahnya mudah, tapi ibu udah ngalamin sendiri. Ketika terjadi benar-benar pada diri kita, ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ibu ya, buktinya ibu seminggu baru emot kan? Ya kan, artinya itu yang saya katakan tadi. Ceramahnya mudah, kajiannya mudah, tapi prakteknya luar biasa. Ini berat kalau kejadian dengan kita. Buktinya yang suka ngaji ada dak poek. Gitu, justru inilah ujian. Cekip penginten, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Karena udah jam 10 pas sekali. Semoga di tahun yang akan datang kita masih diizinkan untuk bisa bertemu, bertatap muka kembali. Kita ini agak lama liburnya, setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menemukan kita kembali. Mohon maaf andaikan ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustadz atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan punten ada sedikit pengumuman yang terlewat. Pertama tentang kelas tahsin, insya Allah dimulai ya hari ini kelasnya Bu Iis ya. Dimulai hari ini, insya Allah kepada ibu-ibu semuanya yang tertarik ikut kelas tahsin, belajar tahsin, mangga untuk mendaftar ya ke panitia. Kemudian ada kalender, barangkali mangga yang belum beli kalender dipersilakan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kajian MAB hari Jumat bulan depan, mungkin terakhir ya. Minggu depan, maaf. Minggu depan terakhir setelahnya mungkin kita akan libur dulu ya karena libur sekolah. Baiklah ibu-ibu, kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sambil pulang kita salawat dulu ya, sambil salawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.